Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Robang Tani channel YouTube. Kali ini kita akan meninjau atau mengintip bagaimana proses penebaran padi, cara bikin lahannya. Simak terus videonya sampai tuntas, jangan di skip. Berikut ini lokasi untuk persiapan atau penebaran benih padi, yang mana sebelumnya sudah kita siapkan parit ya, atau galon kecil itu keliling, kemudian diikuti dengan plastik ya, plastik memutar mengelilingi lahan ini, lahan yang akan dibuat untuk penebaran benih. Sahabat budiman, kenapa kita buat seperti ini? Yang pertama, fungsinya galengan kecil ini atau waderan kalau bahasa sini, untuk menangkal hama ya, diantaranya hama tikus itu. Yang mana galengan ini atau waderan ini kita aliri dengan bentangan kawat yang dialiri dengan listrik. Ini prosesnya lama, membuat lahan seperti ini, makanya kita butuhkan 2 orang karena harus telaten dan lupun. Nggak pakai alat, cukup dengan kaki diratakan. Kenapa dengan kaki? Karena kalau dengan alat yang lain nggak mungkin rata dan akan tertekan, sedangkan lahan ini nggak boleh tertekan, harus mengembang gitu, supaya bibit akar yang kita sebar padinya itu tidak susah untuk mencangkol ke bawah tanah itu. Ini proses dari nol ya, dari nol sampai umur siap tandur kita akan dokumentasikan. Nah, silakan jangan di skip. Lanjut sahabat ya, kenapa juga harus ada plastik yang mengelilingi? Fungsinya ketika hama tikus itu bisa menyeberangi melewati waderan atau jebakan yang ada di aliri listrik, fungsi plastik ini akan menahan juga, diantaranya menahan ya, serangan dari tikus tersebut. Jadi otomatis kelelahan atau kewalahan lah. Dan perlu diingat, itu plastik kenapa ada tiang-tiang seperti itu, karena kita tahu bahwa di lahan perkebunan sawit ini anginnya sangat kencang. Kalau tidak ada tiang penangkal ini untuk plastik ya, otomatis akan roboh dengan terpaan angin yang kencang. Makanya tiangnya itu agak sedikit rapat ya. Kita lihat sahabat, itu sangat benar-benar harus telaten, lupun, sabar meratakan lahan yang seperti ini. Sedangkan kita tahu yang kita buat itu ada jumlahnya dalam lahan ini ada 15 baris. Butuh waktu yang lama
Kalau satu orang biasanya 2 hari, dari mulai pagi sampai sore itu 2 hari baru selesai. Untuk mempersingkat ya, untuk mempercepat, makanya dibutuhkan 2 orang gitu. Agak sedikit ini ya, plastiknya agak sedikit tinggi ya, banyak diperjualbelikan di toko-toko obat atau toko pertanian, itu banyak. Bilang aja beli plastik Winnie kalau daerah sini ya, nggak tahu daerah yang lain itu. Dan galengan paritnya itu cukup tinggi ya, supaya apa? Karena antisipasi serangan banjir gitu. Sekalipun posisi galengan yang di tepi sungai itu agak tinggi ya, antisipasi aja, khawatir ada air hujan yang turun lebat gitu ya. Kenapa? Kalau udah dialir di air itu tergenang melewati batas ini, otomatis aliran listriknya itu akan mengalir semua ke semua yang dialiri, yang terkena air itu. Seperti itu sahabat ya, untuk antisipasi ya agak sedikit tinggi waderannya ya. Kalau daerah sini waderan ya sahabat. Budiman, perlu kita ketahui kenapa proses seperti ini harus bareng antar petani itu, petani yang lain dengan petani yang lain juga harus bareng. Kenapa? Karena dari pengalaman tahun ke tahun biasanya kalau ketinggalan itu atau terlambat, bahkan ada yang lebih awal, ya akan menghambat juga proses selanjutnya. Posisi 23 hari kemudian, di pagi hari ini alhamdulillah turun hujan juga. Yang dikhawatirkan ternyata bener turun hujan. Itu lihat waderannya udah hampir tergenang. Prediksi kan harus lebih tinggi lagi waderan ini. Untungnya alhamdulillah tidak tergenang gitu. Ini posisi udah 23 hari ya, alhamdulillah. Kita lihat Winnie, kalau daerah sini itu Winnie, bahasanya Winnie. Alhamdulillah Winnie-nya itu cukup subur ya. Ya bukan cukup lagi, subur alhamdulillah. Nampak itu hijaunya merona dan rata itu apa namanya, tanaman padinya itu rata. Ini masih turun hujan ya, bisa dilihat dari air sungainya itu ada tanda-tanda air yang turun dari hujan. Ini galengannya cukup tinggi, jadi bisa menghambat air sungai ke sawah. Kalau sebelum-sebelumnya, sebelum diturap ini, belum diturap atau bukan diturap ya, apa namanya, di beko, itu setiap tahun pasti banjir. Alhamdulillah agak sedikit reda ini, sekalipun masih ada rintik-rintik ya. Tidak terlalu lebat seperti tadi hujannya.
sahabat budiman, kita lanjut ya. Masalah ketinggalan ya jelaslah akan menghambat semuanya, terutama yang paling dikhawatirkan itu ketika orang lain, petani lain, sawah lain itu udah pada panen, sedangkan kita belum proses panen. Otomatis hama pada menyerang ke sawah kita semua yang terlambat. Begitu pula sebaliknya, kalau kita di awal, otomatis yang lain belum pada panen, belum berbuah, mereka yang udah di awal udah berbuah, otomatis kena serangan burung memakan itu padi yang udah panen itu. Jadi nggak ada ininya, nggak ada baiknya. Lebih awal, lebih telat, nggak ada baiknya. Ya lebih baik itu ya bareng untuk para petani. Kalau kena banjir ya bareng juga gitu. Jadi bisa dilihat ya sahabat, ini ada 15 baris, alhamdulillah semuanya subur. Nah ini tiang ini untuk apa ya, bukan penangkal. Nah itu lampu untuk tanda bahwa ini sawah dialiri dengan aliran listrik. Oh itu kawat ya, kawat dibentangkan dengan tiang ini. Kenapa? Karena kalau kawatnya tiangnya nggak tinggi ya kawatnya otomatis akan tersentuh oleh manusia. Akibatnya tersetrum kena sengatan listrik. Masih hujan rintik-rintik sahabat. Ini adalah apa ya yang disebut lubang untuk mengambil air dari sungai atau membuang air dari sawah ke sungai, atau sebaliknya kalau kita butuh air ya dari situ kita mengambilnya. Bahkan kalau kita agak jauh biasanya pakai mesin pompa ya untuk mengambil airnya. Kita bisa juga melewati sawah itu yang di pojok-pojok biasanya dibuka gitu kan untuk mengaliri sawah tetangga. Biasanya ya baiknya itu izin dulu kepada pemilik sawah, sekalipun ya kita ya pokoknya izin dulu lah enaknya, karena yang dikhawatirkan tidak boleh atau apa gitu, ada beberapa faktor diantaranya habis di solar gitu kan, kenapa ini dibuka. Nah ini sepertinya kejadian tadi malam ini ya, tangkal pohon besar ranting jatuh mengenai sawah itu. Untungnya tidak ada korban, itu gede, tangkal gede itu pohon. Nah ini dari sini
harus dievakuasi tuh, rantingnya itu gede itu. Kita lihat sahabat, di seberang sawah ini sama hampir tergenang karena derasnya air sungai, kemudian dibarengi dengan air hujan. Tingginya air sungai, mungkin ada beberapa sawah akan tergenang ini. Kalau tanggul kali atau kali ya, di sini bukan sungai ya, kali. Kalau tanggul kalinya nggak gede ya akan limpas. Oh, limpas. Pokoknya air sungai itu mengaliri air ke sawah gitu. Ya otomatis banjir lah kalau seperti itu ya sahabat. Nah, kita lihat sahabat, kenapa ada banyak pohon yang dibakar? Karena ya di sini inilah sarangnya hama petani, yaitu ya tikus dan rocok-rocoknya ini. Lihat ya, dibakar. Kenapa dibakar, nggak ditebang? Kalau dibakar itu akan menghambat prosesnya, lama tumbuh laginya. Kalau ditebang itu ya akan tumbuh lagi ya cepat. Dibakar juga tumbuh lagi, apalagi nggak dibakar gitu, akan banyak banget hama atau tikusnya ya bersarang di sini. Itu pertigaan sungai ya sahabat. Sungainya itu cukup lebar. Ada beberapa juga petani yang di pinggir sawahnya ditanamin seperti tanaman ini apa, bukan kol ya, apa tuh namanya, lupa saya, pupuk atau walu. Nah ini ya dibakar, ini bakar. Kalau nggak dibakar itu akan bersarang di situ tikus dan krocok-krocoknya. Lihat ya sahabat, itu adalah lubang untuk mengaliri apa ya, air dari sungai atau sebaliknya dari sawah. Kalau sawahnya penuh air dan sungainya tidak ada air, maka dibuang airnya. Kalau kita butuh air sawahnya, ya ambilnya dari itu, seperti itu. Ini genangan air ya, kita sepanjang mata memandang ini ada lubung padi seperti sawah semua ya. Mudah-mudahan airnya tidak banjir ya, karena yang dikhawatirkan banyak hama, diantaranya selain tikus ya keong racun. Dan sebelumnya biasanya
kalau udah posisi seperti ini mau tandur itu harus disemprot dulu dengan obat keong gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menyeberangi sungai dengan bambu seperti ini, apakah kita bisa? Mudah-mudahan bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Agak menegangkan ya, cukup lebar loh, cukup lebar sungainya itu, cukup lebar, sedangkan jembatannya ini ya cukup dengan bambu seperti ini. Bisa dibayangkan ya, bagi yang ingin mencoba ya silahkan datang ke sini. Sangat menguji adrenalin sahabat, lumayan lah untuk olahraga jantung kita. Kita terjatuh kalau nggak hati-hati, kalau nggak bisa itu terpleset terjatuh. Salam. Lumayan dalam ini sungai ini karena sering dibekok. Dikit lagi. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya nyampe juga. Satu megang kamera, satu pegangan bambu. Alhamdulillah, menegangkan sahabat. Salam dari Kawang. Pohonnya dibakar bos, pohon pisangnya dibakar, tumbang. Panah merah. Mana sih kameramen? Ngopi dulu ah, santai kita berteduh. Ini proses pembuatan jembatan ya, bukan jembatan, siapa ya, memperbaiki karena ini ada congkor. Istilahnya tandur, budur namanya kalau di sini. Cabut ini tadi tandur. Lagi tandur ya wong sejen kaji nggak rugi arah kesawin. Wah, jalan-jalan lah musibah kaki bosku. Aduh, parah kakinya kena pelosok tadi, kena batu bosku. Aduh ampun, kenapa kayak ini?
ada hijau yang merah. Ini bunganya seperti pohon apakah ini? Buat apa ini ya? Apa ya? Ya, enak. Ini proses cabut ya, cabut tandur, cabut winihan, karena akan dibagi-bagi ke sawah-sawah untuk ditanam, masing-masing sawah untuk ditanam. Jadi harus dicabut dulu, prosesnya seperti itu bosku. Harus dipotong itu supaya rata. Nah, kalau udah diikat di ini, kita panggul dan kita bawa ke sawah yang akan kita tanduri. Posisinya menyeberang sungai ya, ini akan berat ya, bukan menguji adrenalin lagi ini mah. Saya yakin ini kalau nggak profesional ya jangan dilakukan lah, kan jatuh. Bisa dibayangkan itu bebannya itu berat, membawa wini apa ya, bibit tanaman itu yang siap tandur. Alhamdulillah selamat juga dia. Mokem itu apa ya, tandurnya yang terliwat ditanami lagi sama dia bagiannya masing-masing. Yang kencak itu yang megang tali itu dua biar lurus. Bagian yang tandurnya yang bagian belakang sama seperti ini, yang masih kosong-kosong ditanamin lagi gitu ya, proses tandur. Ini tali, atau tali kencak ini ya, yang biasa disebut tali kencak. Supaya apa fungsinya? Supaya lurus tandurannya, biar gak minyon-minyon. Masing-masing daerah berbeda-beda ya, ada yang pakai tali, ada yang pakai bambu. Tandurnya udah disebar, bagi-bagi biar enak, tidak terlalu jauh ngambilnya. Ada yang bagian ngangkut, ada yang bagian nyabut, masing-masing bagian. Nah, saya bagian ngerekam bos.
tandur itu cabut ya tandur. Hari ini cabut tandur budur. Kotak tarik baginya tidak jauh ngambil. Kalung kecil apa ya, waderan, kalau disebutnya waderan biar rata lagi, tapi rata harus pakai ini beret. Jadi hasilnya tangannya rata. Hargai tangannya merata, bagus hasilnya. Ini bujar durung itu air. Kotak ini yang belum pakai. Yang belum berarti 1, 2, 3.
sekedar informasi tambahan ya sahabat. Biasanya kalau udah posisi seperti ini, kita cabut tandur, itu kata mereka pekerja itu para pekerja ngomongnya, kalau nggak ada knalpot nggak bakalan jalan katanya. Saya baru paham dari sini knalpot itu apa, ternyata rokok. Rokok itu mereka juga mau nyantai gitu, mau apa, asik gitu, menikmati pekerjaan mereka gitu dengan merokok. Makanya sangat butuh, dan posisi kita atau ya yang pemilik sawahnya gitu ya harus mengerti lah. Kemudian tanya juga apa mereknya yang biasa dipakai, jangan asal beri, kasihan juga yang ada ntar kepaksa gitu. Kalau kita kasih bonus ya ala kadarnya aja gitu kan, mereka juga sekalipun udah dibayar sama kita, kerjaannya ya akan, ya mudah-mudahan tidak akan mengkhianati gitu kan ya. Tapi ya pakai perasaan lah bosku, tidaknya ya standar lah gitu rokoknya, umum dengan yang lainnya. Dan posisi sekarang udah mendekati jam 10 ya, sebentar lagi mau mengambil makanan buat para pekerja cabut dan pekerja tandur. Biasanya yang banyak itu ya pekerja cabut ya bagian laki-laki, karena prosesnya memanggul itu, memanggul terus membagi-bagi ke yang lainnya. Bletuk kos. Hah? Apa nek? Pokok metanu di tani beduk dia kok doyan beli jerak laku ya. Ayo banyu dia anu wes manilah kagalang-galang aja nih kah, ya Allah. Apa sih? Gubuk dua. Balik lagi ke gubuk dua. Lihat mak. Lah biasanya tak aku lah gede mau kah? Iya. Mulai nyebrang nganu netandur ya. Berarti cuman dari doang ya, Bapak Dakam ya.
Yang kosong-kosongnya, Pak. Yang kosong diisi lagi gitu ya. Ini Bapak Darkam ini. Sudah berkeluarga Bapak Darkam? Sudah berkeluarga? Udah punya anak 1. Ini kenapa harus didederin kayak gitu? Fungsinya buat apa? Oh, istrinya meninggal ya. Silakan yang berminat gitu ya, bisa japri langsung. Fungsinya apa Bapak Darkam? Kalau ditanjangi fungsinya buat apa? Iya. Jadi yang kosong ditanamin lagi gitu ya. Iya. Ngambilnya dari mana itu? Winihnya. Dari pojokan biasanya ya. Gak apa-apa Bapak Darkam, ini buat pembelajaran ya Bapak Darkam ya. Jadi kita nanam itu nggak harus tandur, cukup tandur doang ya. Bibitnya bibit apa muncul ini? Umur berapa tandur? Umur berapa pas tandur? Ada 30 hari, 1 bulan. 27. 20-an berarti ya. Winihnya itu. Winih itu ya ini apa? Padi, bibit padi yang udah umur ini. Winih namanya kalau di sini ya, Bapak Darkam ya. Iya. Berarti ini posisi udah 1 bulan. Udah pernah disemprot belum? Oh belum. Obat kiong? Udah. Obat kiong udah. Jadi untuk antisipasi serangan kiong ya Bapak Darkam ya. Udah pada mati ya. Bibitnya ini bibit muncul ini. Muncul apa? Muncul rebo. Iya, batang kotak. Iya, itu pada ngambang ya, udah disemprot sih ya, kiongnya ya. Ya, terima kasih Bapak Darkam informasinya ya. Semoga bermanfaat. Hah? Apa nek? Landung. Oh. Iya. Muncul kebo namanya. Siap.